Terima kasih buat malam hari ini. Kasih-Mu yang tak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Aku percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Penolong setia, kita nyanyikan pujian ini. Ngecewakan, Yesus pernah gagal segala perkara dapat ku tanggung. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, penolong setia, segala perkara dapat ku tanggung. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Segala perkara dapat ku tanggung. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Katakan dengan sepenuh hati, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Beri kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tak percaya, setia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya
atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekalipun badai menerpa, ku tak akan, sebab Kau di sisiku. Sekalipun ku tak takut, besertaku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk, kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, kita masuk, haleluya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kita masuk tata sucinya, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah.
Maha Kudus. Makasih buat hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali panggil nama Dia dengan sepenuh hati, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu Tuhan, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku. Punya selalu anugerah besar cukup bagiku, sebab itu bersyukur hanya kepadamu. Katakan Yesus, kita panggil nama Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil nama Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu Tuhan, nama itu. Mari kita panggil berdiri. Mikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah besar cukup bagiku, sebab itu bersyukur hanya kepadamu. Biar awal kemuliaanmu memenuhi suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi
Biar awan kemuliaan-Mu lah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah kudus-Mu. Kita nyanyi sepenuh hati sebagai doa kita, biar Tuhan melawat kita malam hari. Katakan, biar awan kemuliaan-Mu suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Nama itu Tuhan, nama itu yang memikat hatiku dan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah besar cukup bagiku, sebab itu bersyukur hanya Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdiri di hadirat-Mu. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah sumber mujizat kami. Lawat kami Tuhan malam hari ini. Kunjungi kami Roh Kudus, kunjungi kami, kunjungi kami. Sembuhkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Aku percaya setiap firman-Mu ya dan amin. Aku percaya darah-Mu ada di sini. Terimalah pujian sebab kami Tuhan. Terimalah pujian kami. Terima kasih. Glory, glory, glory. Glory, glory, hallelujah.
Kami serahkan Kalimantan Barat ke dalam tangan Tuhan. Kunjungi dengan kegerakan rohani Tuhan. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap provinsi kunjungi dengan lawatan Tuhan. Kami berdoa pemerintahan Tuhan, lawat pemerintahan. Pakai presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sehingga menghapus, menghancurkan semua koruptor-koruptor yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami. Kami berdoa khusus Sanggau Tuhan. Lawat Sanggau. Sanggau Tuhan lawat. Kami juga berdoa secara khusus gereja-gereja yang teraniaya di belahan bumi manapun. Tuhan lawat mereka. Kuatkan hati hamba-Hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ditindas, dikejar dan dibunuh, Tuhan kuatkan hati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka, bahwa mereka martir mendapat bagian yang luar biasa di surga. Tuhan, aku percaya berkati hamba-Hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Barat secara khusus. Berkati mereka di pedalaman-pedalaman Tuhan. Mereka yang buat seminar-seminar, mereka yang buat KKR. Tuhan pakai, Tuhan lawat sehingga jiwa-jiwa dimenangkan. Seluruh Indonesia seminar-seminar KKR yang dibuat, Tuhan lawat pakai mereka. Seluruh belahan bumi manapun kami serahkan dalam tangan-Mu. Jiwa-jiwa bertobat melalui KKR dan seminar yang diadakan, pelayanan misi. Tuhan lawat dengan heran. Secara khusus Tuhan menyerahkan Pulau Tayan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa buat Pulau Tayan. Pulau Tayan milik Tuhan Yesus. Kecamatan Tayan Hilir milik Tuhan Yesus. Kecamatan Tayan Hilir milik Tuhan Yesus. Tuhan kunjungi dengan api kebangkitan rohani di tempat ini. Tuhan kunjungi dengan lawatan-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan. Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan lawat di pedalaman-pedalaman, di desa-desa yang belum terjangkau, di daerah kecamatan Tayan. Tuhan lawat Tuhan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Sanggau, Tuhan lawat di dalam di desa-desa. Tuhan lawat, kunjungi dalam nama Yesus. Kami berkata, Kecamatan Tayan Hilir, Pulau Tayan secara khusus milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir dari ujung ke ujung, mengalir darah Yesus. Tuhan tangkap satu persatu orang, jumpai secara supranatural Tuhan. Jumpai secara supranatural. Kami tahu Tuhan, Tuhan kirim malaikat-Mu berperang ganti kami. Tuhan ribuan laksa malaikat-Mu berperang ganti kami. Dan kami tahu kami berdiri di hadirat. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang kami kenal, sekolah-sekolah Tuhan, Tuhan lawat sekolah Cahaya Harapan, SMP, SMK, Tuhan lawat. Tuhan kunjungi dan Tuhan kunjungi Tuhan. Tuhan kunjungi kami Tuhan. Kami tahu dengan kunjungan Tuhan segala sesuatunya akan berubah total. Dengan kunjungan-Mu di Kalimantan Barat semua berubah total Tuhan. Semua akan bertekuk lutut menyebut Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ke dalam tangan. Pakai gereja ini untuk kemuliaan. Pakai kami untuk kemuliaan. Pakai gereja ini untuk kemuliaan. Sehingga banyak orang datang disembuhkan, dilepaskan dan mengalami Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Tanda-tanda ajaib seperti kisah para rasul terjadi kembali. Terjadi kembali Tuhan. Aku mohon Tuhan pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu aku serahkan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami terus. Bekerjalah. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, selalu puji Tuhan. Hari ini kita terus berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa. Saya melihat beberapa berita-berita di
Yerusalem dan sebagainya, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat sekali. Jadi betapa penting kita semua sungguh-sungguh dengan Tuhan. Doa menjawab kemustahilan. Kalau orang mau berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati orang itu. Nah, banyak orang tapi tidak percaya akan kuasa doa. Kita melihat satu contoh dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Kemenangan atas Moab dan Amon di akhir pemerintahan Yosafat. Perhatikan, Raja Yosafat, perhatikan dengan baik. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Orang Meunim itu orang-orang Arab ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Tunggu. Kita doa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan darah-Mu mengalir atas kami semua. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami puji, kami muliakan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mungkin di antaramu ada nyeri di jantung, di bagian sini nyeri banget. Nyeri banget. Di sini. Ya, maju ke depan. Yes. Nyeri banget. Tolong Pak Pendi. Ibu Gembala. Nyeri. Pak Pendi agak sebelah sini. Pendi, ajak di Tuhan Yesus dan bertobat sungguh-sungguh. Oke. Haleluya. Sungguh-sungguh Tuhan. Yes. Aliran kesembuhan sedang mengalir di jantung kalian, sedang mengalir. Itu lama-lama hilang. Yes Tuhan. Lepaskan. Ayo semua berdoa di belakang, semua berdoa. Doakan di depan, dukung doa di depan. Aku percaya hanya padamu dan berkat aku kuat kekuatanmu, ku percaya. Darah Yesus sedang mengalir di bagian jantungmu. Tuhan jamah di bagian jantung itu normal kembali, baik-baik kembali. Tangan Tuhan sedang bekerja. Percaya, jadilah menurut imanmu sekarang.
Gimana Bu? Cuman nih, cuman. Ya, kemarin lah. Deg-deg gitu. Gimana tadi? Sebelum didoakan. Sebelum kan sih jantung itu sering bergetar cepat-cepat gitu. Tapi ya kita udah tahu dari dokter nggak boleh makan manis sama pedas. Tapi kadang melanggar. Jadi waktu berdoa apa yang Ibu rasa? Apa itu? Seperti yang dirasakan nyaman. Nyaman. Udah nggak ada lagi sekarang. Rasa nggak nyamannya nggak ada. Oke, Tuhan berkati. Duduk kembali. Gimana nih? Terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jangan hanya datang minta kesembuhan. Yang Tuhan inginkan roh jiwa tubuhmu, hidupmu dengan Tuhan. Kurs ke gereja. Rahasianya itu nanti selesai dengan sendiri. Ini tahap awal. Tuhan sudah tunjukkan kepada saya. Dan di sini tidak nyaman. Ya kan? Seperti nyeri. Ya? Pedih kan? Gitu. Nah Tuhan tunjukkan seperti itu. Dan Tuhan akan terus bekerja. Ikuti terus. Ya, Tuhan tidak mau gue cuma sembuh. Tapi Tuhan gue ingin selamat. Itu yang paling utama. Nanti berjalannya waktu selesai. Aman. Hidupmu aman nanti. Ya. Oke, Tuhan berkati. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membaca Alkitab tadi. Oke. Datanglah orang memberikan Yosaf suatu yang besar. Datang dari seberang laut Sin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Perhatikan. Yosafat ketika diserang oleh bangsa Moab, Amon, dan pasukan Meonim, reaksi Yosafat apa? Yosafat menjadi takut. Ketika takut, dia tidak melarikan diri dari Tuhan. Tetapi ketika takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan, aku harus mencari Tuhan. Ketika aku takut, ketika aku sakit, aku harus mencari Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Cari Tuhan. Nah ya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seluruh bangsa Yehuda suruh puasa. Karena kalau tidak, pasukan ini sangat kejam sekali. Mereka akan bantai mulai dari bayi, nenek-nenek, semua dibantai habis. Tapi Yosafat sebagai seorang pemimpin, dia ambil keputusan yang tepat, mencari Tuhan. Dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka semua kumpul mencari Tuhan. Sama malam hari ini kita juga kumpul mencari Tuhan. Amin. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan seluruh rumah dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau? Pengakuan itu penting. Doamu, pengakuanmu itu menunjukkan isi hatimu. Engkau mau ngomong apa di hadapan Tuhan? Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, pengumpulan, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini.
di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon, Moab dan orang-orang pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir. Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah betapa pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Perhatikan, mata kami tertuju kepadamu. Matamu, imanmu harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Seluruh keluarga besar, mulai dari anak kecil semua pergi ke rumah Tuhan. Lalu perhatikan ini, Yahasiel bin Sakaria bin Binanya bin Matanya, seorang Lewi. Lewi itu udah pelayan Tuhan. Dari Bani Asap dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Diurapi Roh Kudus. Ketika diurapi Roh Kudus, ada firman yang disampaikan, namanya nubuat, berita dari surga. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, bedanya waktu zaman dulu orang cuma sementara dihinggapi Roh Kudus, tapi perjanjian baru Roh Kudus ada di dalam diri kita permanen, kecuali orang itu sudah tidak mau lagi percaya kepada Tuhan dan menyangkal Tuhan. Perhatikan dengan baik. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tuhan bicara kepada seorang hamba Tuhan dari Lewi, Yahasiel bin Sakaria bin Binanya bin Matanya. Tuhan berkata apa? Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bagian kita berdoa, bagian kita menyembah Tuhan, bagian kita percaya, bagian Tuhan berperang, kirim ribuan laksa malaikatnya. Itu yang terjadi. Kejadian Yosafat ini sama apa yang kita alami di tempat ini. Bagian kita berdiri di hadapan Tuhan, bagian kita berseru dengan Tuhan, bagian Tuhan malaikatnya kirim untuk berperang menggantikan kita. Perhatikan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah dan muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Apa pelajarannya? Apapun, rencana apapun, buat apapun, tanya sama Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan caranya, bagaimana apa yang harus dibuat. Nah, Tuhan tunjukkan kepada Yosafat dan seluruh orang Yehuda. Jangan kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Padahal sebelumnya takut. Kenapa sekarang tidak takut? Karena apa? Ada kekuatan hadirat Allah. Firman yang disampaikan Binanya tadi. Sama, jangan takut. Bagian kita menyembah Tuhan, bagian kita memuji Tuhan, bagian Tuhan berperang ganti kita. Oke, perhatikan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Mereka sama-sama respon ketika firman itu, nubuat itu disampaikan. Responmu dengan firman Tuhan menentukan kehadiran urapan lebih kuat atau tidak. Kalau orang berdoa sudah nggak respon, cuma sekedarnya saja, urapan tidak akan bisa hadir di tengah-tengah kita. Harus responmu sungguh-sungguh. Perhatikan dengan baik. Oke?
Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dengar jemaat GPMB dan penduduk seluruh Kalimantan Barat, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin. Ini yang harus engkau buat. Percaya perkataan hamba Tuhan yang diurapi dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat dan mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar, muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kenapa kok menyanyi, Pak? Puji-pujian itu rahasia. Tuhan bekerja. Makanya kalau menyanyi dari sini, dari hatimu, nyanyikan dengan sungguh. Karena apa? Alkitab berkata, ketika orang menyanyi, Tuhan berada, bertahta di atas nyanyianmu, di atas puji-pujianmu. Baik, kalau nyanyi jangan main-main. Ketika orang Israel, orang Yehuda menyanyi, mereka bersorak-sorak kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga apa? Terpukul kalah. Orang-orang Bani Amon, orang-orang Seir. Perhatikan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap. Ayat 22 kita lihat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kenapa kok nyanyian penting? Nyanyian berisi pengagungan, nyanyian berisi kemenangan, nyanyian berisi penghormatan kepada Tuhan, bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Nyanyian yang diurapi, nyanyian yang keluar dari dalam hati. Makanya tidak heran ketika orang menyanyi angkat tangan, tiba-tiba air matanya meleleh. Dia menangis. Kenapa? Hadirat Tuhan menjamah orang itu. Kalau engkau lakukan terus, Roh Kudus akan bekerja lebih daripada itu. Lalu ada ayat 3, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang. Penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Perhatikan. Orang yang tidak menyukai gereja, orang yang menentang pekerjaan Tuhan, ketika saudara menyanyi untuk Tuhan, mereka akan berabuk satu dengan yang lain. Berabuk itu berantem, berperang satu dan yang lain. Jadi pembalasan bukan hak kita. Tujuan kita cuma satu, memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri akan berperang ganti kita. Ini rahasia. Makanya betapa penting kita menyembah Tuhan. Betapa penting kita memuji Tuhan dengan benar. Oke, lanjut. 24. Ketika orang Yahuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu. Tampaklah semua akan menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih daripada yang mereka dapat bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menambahkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Cukup dari situ. Yosafat menjarah dari musuh. Musuh kita setan. Harta itu siapa? Jiwa-jiwa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah harta benda. Gambaran seperti itu.
Yosafat selama 3 hari 3 malam menjarah, mengambil harta benda yang begitu besar sekali. Gak habis-habis. Kenapa? Pujian penyembahan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Dan kita bisa menjarah dari musuh-musuh dikalahkan. Musuh kita yang tidak kelihatan. Musuh kuasa kegelapan, setan dan ante-antenya. Hanya satu kita lawan dengan pujian penyembahan, doa dan puasa. Itu akan kita jarah. Kita akan jarah jiwa-jiwa. Hanya situ. Gak ada yang lain. Makanya saya memuridkan saudara, yang pertama kali engkau harus kenal namanya Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan. Teknik apapun memenangkan jiwa tanpa dasar ini tidak bakalan. Semua sekedar teori. Kenapa? Mereka dicengkeram kuasa kegelapan. Mereka dicengkeram setan. Hanya satu yang bisa melepaskan. Lewat kita peperangan di alam roh. Lewat apa? Pujian penyembahan. Sarindu Tuhan melawat kita. Sarindu Tuhan bicara kepada kita semua. Sarindu karunia-karunia muncul. Sarindu Tuhan berbicara lewat nubuat-nubuat yang luar biasa. Itu masih ada sampai hari ini. Percaya sungguh dan sungguh Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ikuti kata-kata saya. Tuhan, aku rindu Tuhan pakai aku supaya aku melihat kemuliaan Tuhan berjalan di depanku. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan lagi, memuji Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya semua yang ada di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji dan yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya semua yang ada di bumi. Katakan mulia-mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya semua
sembahkan, ku sembahkan, ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu sebab Engkau mulia, mulia, layak dipuji dan yang duduk. Nanti Bu Gembala maju ke depan, doa syafaat, dan yang akan memerintah selamanya. Bapa dalam nama Yesus, malam hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang menderita. Malam hari ini pemulihan itu terjadi. Tuhan, kami berdoa menguduskan jiwa kami yang rusak di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya dengan kekudusan maka hadirat Tuhan hadir. Dengan hadirat Tuhan maka kemuliaan akan kami lihat. Malam hari ini kami bersatu hati, secara khusus menyerahkan malam hari ini di antara saudara-saudara kami yang datang di hadapan Tuhan, membawa beban hidup mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan dengan cara-Mu Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, roh mereka, dalam pengharapan daripada Tuhan, terus ada kepada mereka. Dan biarlah kami melihat Bapa di surga, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat yang hadir malam hari ini. Engkau menolong mereka Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, secara khusus menyerahkan di antara jemaat di tempat ini yang hadir malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat mereka, ada keraguan di hati mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan meteraikan kebenaran firman, bahwa Tuhan tidak pernah berdosa, bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup membebaskan kami, Allah yang sanggup menjawab doa-doa kami, dan Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kami, Allah yang sanggup memberikan masa depan yang cerah bagi kami. Kami percaya kepada Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa malam hari ini secara khusus berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan persiapan KKR yang akan kami laksanakan di tempat ini. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan pakai semua kami. Tidak ada satu orang pun yang tidak dipakai oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan seperti apa Tuhan memakai kami. Tuhan, ketika kami diberikan kepercayaan, kami tahu itu adalah cara Tuhan memakai kami. Biar kami mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan roh kami, mempersiapkan iman kami, mempersiapkan jasmani kami Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam KKR ini. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan, program seperti apa, rencana seperti apa, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mohon kemurahan pertolongan Tuhan. Kami perlu apa yang kami lakukan. Kami pun hanya mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan dana. Kami pun tahu Tuhan, kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan menyiapkan bagi kami. Dan kami tahu tahun ini Tuhan siapkan bagi kami berlimpah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati mengikat ada satu kuasa kegelapan yang tidak senang kegiatan ini dilakukan. Kami mengikat, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk
Mereka merasakan hadirat Tuhan, dan hadirat itu yang akan memulihkan mereka. Kami berdoa Bapa di surga untuk hamba-Mu yang akan memimpin seluruh kegiatan ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi dan sungguh-sungguh urapan daripada Tuhan melekat dengan hatinya Tuhan, dan sehingga mengetahui apa mau Tuhan untuk kegiatan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, secara khusus kami berdoa, biar terjadi kesatuan hati di tempat ini, karena kesatuan hati yang menarik hadirat Tuhan. Aku berkata dengan Roh Setan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, akhirnya berpindah, membuat tidak ada kesatuan di tempat ini. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya hadirat Tuhan, satuan hati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, Pempro, komisi wanita, komisi bapak-bapak, lansia, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pakai kami semua. Dan secara khusus hari Minggu ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di dalamnya. Kuatkan seluruh jemaat, dan biarlah sungguh-sungguh berjumpa dengan hadirat Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan pun mengurapi dengan cara Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan ada bersama kami, dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala perkara dapat ku tahu, dapat ku tahu, Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan setia. Ku percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini. Kami juga berdoa mereka yang nonton siaran ulang atau siaran langsung. Tuhan berkati mereka. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Karena Kau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kau selalu menepati janji-Mu. Bilur Yesus mengalir atas mereka. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia Allah, Bapa yang sempurna turun atasmu. Persekutuan, kemurahan Tuhan Yesus selalu bersamamu, dan pertolongan Roh Kudus selalu melindungi dan menuntun kita dari kebenaran menuju kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat dengan iman. Amin. Silakan duduk kembali, kita satu dulu sebentar di hadirat Tuhan. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Shalom.